Apabila ada yang menanyakan kepada saya, kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan aktivitas exercise atau olahraga? Sebenarnya kita bisa jawab dari berbagai angle atau sudut ya. Kalau ditanya kapan waktu yang terbaik untuk melakukan olahraga, mungkin kalau jawaban secara general, secara umum yaitu adalah bahwa yang terbaik adalah pada saat dimana kita punya tenaga terbanyak untuk kita melakukannya. Kalau tenaga terbanyaknya adanya di pagi hari, di siang hari, di sore atau di malam hari, ya udah itu berarti yang terbaik bagi kita ya. Dibandingkan dengan memaksakan pada saat tidak punya tenaga, dipaksakan harus berolahraga gitu ya. Karena kembali lagi konsep daripada olahraga sendiri juga sama, yaitu adalah kita mau menggunakan metode tersebut, dalam hal ini si olahraga tersebut, untuk kita manfaatkan, untuk akhirnya yang kita dapatkan adalah bermanfaatan, bukan resiko gitu. Jadi mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko gitu ya. Dengan olahraga itu kita meng-create stress by design, sehingga dengan kita olahraga, akhirnya badan bilang kepada dirinya untuk bilang, ayo kita harus lebih kuat lagi nanti, karena nanti mau disuruh olahraga lagi. Sehingga kekuatan itulah yang akhirnya juga secara tidak langsung membuat imunitas kita juga lebih optimal, kitanya juga lebih kuat, kitanya lebih aktif, dan juga pada akhirnya nanti bisa kalau bisa dikatakan teraplikasi atau terjemahkan dari aktivitas kita yang semakin lebih produktif gitu ya, karena kita lebih kuat, kita lebih gesit ya, kita lebih sehat tepatnya. Nah, jadi itu angle pertama dalam menjawab pertanyaan itu. Angle kedua yaitu adalah kalau kita berbicara secara teoretis. Kalau kita tujuannya berolahraga untuk membakar lemak, nah gitu ya ceritanya, terutama bagi teman-teman yang kadar lemaknya mungkin tinggi, kita bisa melakukan aktivitas olahraga itu pada saat kondisi perut kosong. Alasannya kenapa? Tujuannya adalah dengan kondisi perut kosong, lalu fasting misalnya, jadi fasted workout gitu ya, apakah mau workoutnya resistance training, latihan beban, maupun fasted cardio gitu ya, melakukan cardio exercise atau aerobik aktivitas, itu kebaikannya adalah badan akan menggunakan aktivitas tersebut, dalam hal ini adalah dia akan mencari alternatif sumber daya energi yang diambil dari lemak, yang sebagai cadangan energi kita. Nah, makanya kenapa fasted workout itu atau fasted cardio itu menjadi salah satu strategi yang tepat. Nah, ini yang disebut dengan yang tadi saya katakan, olahraga exercise by design untuk fat burning. Jadi, ketika kita tidak makan dalam kondisi fasting, perut kosong itu terjadi yang namanya stres. Makanya kenapa kortisol hadir. Nah, tapi itu kita ciptakan secara apa? Secara desain. Jadi by design. Jadi artinya nanti pasti akan buka, pasti gitu. Jadi kita nggak takut sebenarnya. Jadi kortisol hadir bukan karena emotional stress gitu ya, tapi karena kita stress by design yang kita olahraga. Jadi kortisol hadir bersama teman-teman yang lainnya, seperti misalnya ada namanya adrenalin, neoadrenalin, ada yang namanya glukagon yang tujuannya untuk menaikkan si gula darah kita yang diciptakan oleh si pankreas kita melalui alfa selnya. Nah, selain itu juga ada human growth hormone secara alami, karena pada saat kita fasting itu badan bilang jangan pakai otot ya yang dibakar, tapi pakai lemak. Nah, makanya kenapa ototnya dijaga dengan diciptakannya hormon pertumbuhan secara alami untuk mempertahankan otot tersebut is a spare itu sparing, mempertahankan, is a sparing muscle, mempertahankan otot, hormon yang mempertahankan massa otot kita, itu yang disebut dengan human growth hormone. Kombinasi antara berbagai hormon-hormon tersebut tadi disebut dengan namanya katekolamin atau grupnya dikenal dengan namanya grup stres, di mana hormon katekolamin tersebut dia mengaktifasi yang namanya site di dalam tubuh kita atau area di dalam tubuh kita yang disebut sebagai tempat di mana badan memakai lemak sebagai sumber tenaga. Areanya itu disebut namanya hormon sensitif lipase atau enzim yang teraktivasi sehingga badan akan pakai cadangan lemak kita itu yang disebut namanya trigliserida, molekulnya itu akan dipecah jadi tri itu 3, jadi 2, jadi 1, jadi gliserol, akhirnya jadi karbohidrat atau tenaga yang diciptakan bukan dari dalam, yang bukan kita ambil dari luar, tapi fungsinya sama, memberikan kita tenaga dari dalam. Makanya kenapa sebenarnya olahraga dalam kondisi perut kosong itu sebenarnya sesuatu yang bukan harmful ya teman-teman, artinya bukan sesuatu yang bahaya. Kenapa? Karena badan punya kecerdasan sendiri untuk apa? Untuk menggunakan istilahnya
kecerdasannya, kita cari alternatif sumber energi lain, yaitu adalah dari si lemak atau stored food atau stored energy yang ada di badan kita. Makanya kenapa saya suka bilang, teman-teman, kalau kita gemuk ya, lemaknya banyak, itu sebenarnya tabungan energi kita banyak, gitu ya. Mungkin bukan tabungan uangnya banyak, tapi tabungan energinya banyak. Nah, tabungan energi itu akan dipakai sewaktu-waktu pada saat apa? Pada saat ada emergency. Nah, kita meng-create emergency tersebut. Kalau zaman dulu emergency itu adalah disebut dengan namanya musim berburu. Karena ketika berburu bisa berhari-hari, berminggu-minggu nggak dapat makanan tuh, gitu ya. Makanya dipakailah si stored energy atau energi yang dicadangkan tadi, gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita menciptakan pendekatannya fasting atau puasa, apalagi setelah tidur, bangun kan itu 8 jam nggak makan ya. Nah, lalu kita skip breakfast, lalu kita olahraga tambah lagi. Nah, pada saat itulah badan akan pakai cadangan makanan tersebut. Jadi kita siasat sebenarnya. Jadi menggunakan strategi tersebut untuk kita pakai bakar lemak. Itu adalah waktu yang tepat, yang baik buat melakukan aktivitas olahraga yang bertujuan untuk membakar lemak. Terutama bagi orang yang kadar lemaknya sudah cukup tinggi. Mungkin pria di atas 25%, wanita mungkin di atas 30% gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah kalau secara teoretis, kalau seandainya latihan olahraga untuk performa, untuk keoptimalan, nah itu based on kalau kita berbicara yang namanya ritme sirkadian gitu, yaitu adalah lebih kepada ritme kalau istilahnya yang namanya siklus hormonal gitu, hubungan antara manusia dan alam. Jadi kalau ditanya secara umum, kita olahraga di sore hari, mungkin di kisaran katanya mungkin jam 2 siang sampai jam 5 sore itu adalah waktu yang paling baik gitu untuk kita berolahraga. Kalau kita berbicara, kita mau lihat performa kita paling optimal di sana. Mungkin itu tidak lepas dari kalau saya lihat ya, dari kebanyakan itu kan bukannya di fasting zona ya, tapi ada di eating zona. Bukan di jendela tidak makan, tapi dia ada di jendela makan. Jadi biasanya kadang-kadang lunchtime kita udah makan dan sebagainya, badan kita udah mencerna makanan dengan baik. Nah di sore hari biasanya in terms of level energi kita itu paling tinggi di sana. Makanya kenapa ketika kita melakukan olahraga di sore hari, nah pada saat itulah akhirnya kita bisa mengoptimalkan olahraga itu. Bagi yang kadar lemaknya di bawah 20%, wanita atau pria di bawah 15% gitu ya, itu akhirnya menjadi satu strategi yang bagus sekali, menjadi satu investasi gitu. Jadi makanya kenapa orang bilang kadang-kadang nggak signifikan antara fasted workout yang tidak makan, sama fat workout yang makan dulu. Karena pada akhirnya yang namanya fat oksidasi itu tetap terjadi. Jadi kayak pembakaran lemak itu pada akhirnya tuh sama. Jadi makanya kenapa orang bilang katanya kalau badan kita udah fit, sebenarnya sebelum makan kita latihan makan dulu atau kita latihan belum makan dulu, sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya gitu. Cuma kelebihannya daripada makan dulu, maka kualitas latihan kita akan jauh lebih optimal. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, silahkan teman-teman boleh memilihnya ya. Boleh pilih di pagi hari untuk menggunakan momentum tersebut. Tidak hanya untuk bakar lemak, tapi juga biasanya untuk mengalahkan kemalasan. Karena kita memulai hari dengan berolahraga dulu. Nah itu biasanya momentum itu kita pakai sehingga habis olahraga biasanya badan jadi lebih segar kan. Sehingga ketika kita langsung masuk ke tempat pekerjaan atau aktivitas itu akan jadi lebih optimal lagi. Nah kalau di sore hari lebih kepada kita mau mengoptimalkan kualitas latihan kita. Cuma bagi teman-teman yang kerja ya mungkin nggak bisa latihan ya di jam 2 ya, mungkin baru latihan anggap aja jam 5 lah gitu ya. Itu juga kita masih ada di dalam zona performa itu, nggak ada masalah. Tapi kalaupun kita sibuk dan sebagainya, akhirnya kita bilang, aduh Mas Ade saya bisanya malam hari, saya baru bisanya atau pagi-pagi hari sekali, atau saya coba di lunch time atau apapun juga jauh lebih baik daripada tidak olahraga kan ya. Jadi jawabannya sekali lagi adalah bisa di pagi hari untuk bakar lemak dan untuk kerajinan, bisa di sore hari untuk performa, atau bisa di kapan saja lebih baik daripada tidak latihan. Selamat mencoba.